Assalamualaikum. Kali ini resep Abi mau bikin salah satu jajanan pasar, yaitu talam abon. Rasanya super enak, legit, lembut, dan gurih. Mau tahu cara buatnya? Tonton aja videonya sampai selesai. Sebelum kita simak cara membuatnya, pastikan Anda klik tombol subscribe, tekan loncengnya, like, dan share ke teman-teman dan media sosial kalian. Bismillah. Pertama-tama akan kita masak santannya. Masukkan 1 liter air santan ya. Nyalakan dengan api sedang cenderung kecil. Masukkan 1 lembar daun pandan. Lalu sambil dimasak santannya ini terus kita aduk ya, supaya tidak pecah. Aduk sampai santannya ini mendidih. Dan setelah sudah mendidih, kita matikan api kompornya. Lalu santan ini kita biarkan atau kita diamkan sampai agak dingin. Selanjutnya kita siapkan wadah untuk adonan. Lalu kita masukkan 300 gram tepung beras. Masukkan 50 gram tepung tapioka atau aci ya. Lalu masukkan 1 sendok makan gula pasir. Masukkan 1 sendok teh garam. Lalu bahan-bahan ini kita aduk sampai tercampur dengan merata. Lalu masukkan 1 liter air santan tadi ya yang sudah kita masak. Pastikan air santannya itu sudah dingin. Masukkan sebagian terlebih dahulu, lalu kita aduk. Aduk sampai tercampur rata dan larut ya tepungnya. Nah, seperti ini. Lalu kita tuang lagi ya sebagian air santannya lagi. Kita habiskan air santannya. Lalu kita aduk sampai tercampur rata dan sampai larut atau tidak ada grindil atau gumpalan ya. Dan setelah sudah selesai, kemudian kita siapkan 1 wadah yang lain. Ini akan kita saring ya, supaya tidak ada grindil-grindil atau gumpalan-gumpalan. Supaya teksturnya itu halus dan lembut. Nah, kita saring seperti ini ya. Dan setelah selesai kita saring, selanjutnya adonan kue talam ini siap untuk digunakan. Siapkan loyang ukuran 20 cm. Lalu kita oles menggunakan minyak. Oles secara merata ya. Bagian permukaan bawah dan samping sisi-sisinya kita oles dengan merata. Kemudian setelah dioles, kita tuang adonan kue talamnya. Untuk adonannya kita bagi menjadi 3 bagian ya. Dan untuk 1 bagian pertama kita tuang pertama ini. Kemudian ini kita kukus. Siapkan dandang kukusan yang tutupnya ini dilapisi dengan kain. Setelah dandangnya sudah mendidih, kita masukkan kue talam adonan yang pertama ini ya. Kita tutup dan kita kukus selama 5 menit. Dan setelah sudah dikukus selama 5 menit yang pertama, kita buka. Lalu kita tuang lapisan kedua ini dengan adonan yang kedua ya. Kita tuang. Kemudian kita tutup ya. Lalu untuk lapisan kedua ini kita kukus selama 5 menit. Dan setelah sudah dikukus selama 5 menit, kita buka. Kemudian kita masukkan adonan yang ketiga atau lapisan yang terakhir ya. Kita tuang adonannya. Lalu kita tutup. Dan untuk lapisan yang ketiga atau lapisan terakhir ini kita kukus selama 20 menit. Dan setelah selesai dikukus selama 20 menit, kita buka. Kemudian kita angkat ya kue talam yang di loyangnya ini. Kemudian ini akan kita diamkan sampai dingin. Kemudian untuk toppingnya saya gunakan irisan cabai merah, daun seledri, bawang goreng, dan abon. Dan untuk abon dan bawang merahnya kita campur menjadi satu ya. Untuk toppingnya ini secukupnya aja ya.
Dan untuk bawang dan abonnya ini kita campur menjadi satu seperti ini, kita aduk ya. Dan siap untuk digunakan. Dan setelah kue talamnya sudah dingin, kita keluarkan dari loyangnya ya. Kita lepas loyangnya. Nah, seperti ini pemirsa ya. Kemudian untuk selanjutnya kita potong-potong. Untuk potongnya gunakan pisau yang dilapisi dengan plastik yang dioles dengan minyak ya. Kita potong seperti ini. Kita potong secara vertikal dan horizontal. Untuk satu kotak ini menjadi 16 pieces ya. Dan setelah selesai dipotong, selanjutnya kita tabur menggunakan abon dan bawang goreng tadi ya, yang sudah kita campur. Kita tabur aja di atasnya secara merata. Setelah sudah secara merata ditabur seperti ini, kemudian kita beri irisan cabai merah ya, yang diiris tipis seperti ini. Kemudian untuk mempercantik selanjutnya saya gunakan daun seledri ya yang dipotong-potong seperti ini. Nah, terlihat cantik pemirsa ya. Ini kue talam abonnya ini enak banget. Dan untuk teksturnya juga legit, lembut, pokoknya enak banget. Terima kasih pemirsa atas perhatiannya. Sampai jumpa di video saya berikutnya.